Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, ya. Dan pembahasan kita masih mengenai bab mandi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi mandi secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita juga telah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Kemudian yang terakhir, kemarin kita sudah membahas tentang wajib-wajib mandi. Yaitu wajib mandi adalah yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini wajib mandi, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bab mandi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai sunnah-sunnah mandi, syarat sah mandi, dan insya Allah akan kita lanjutkan juga di larangan ketika junub. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu junub. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu sunnah-sunnah mandi. Jadi dalam definisi fikih kita ketahui bahwasannya sunnah apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, maka seseorang tidak berdosa, namun juga tidak mendapatkan pahala. Dan hendaklah bagi seseorang muslim tidak hanya mementingkan yang wajib-wajib saja, tapi dia menginginkan kesempurnaan dari amalan ibadah yang dia lakukan. Begitu juga ketika seseorang itu melakukan mandi besar atau mandi junub, maka hendaknya dia tidak hanya mementingkan yang wajib-wajib saja, tapi hendaklah dia mementingkan wajib-wajibnya juga, sehingga mandinya menjadi sempurna dan itu akan lebih bersih, ya. Selain menambah pahala, itu juga menjadikan mandinya lebih bagus, lebih bersih, seperti itu. Apa saja sunnah-sunnah mandi? Yang pertama adalah membaca bismillah. Dan Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk membaca bismillah sebelum mengerjakan seluruh aktivitasnya. Tentu bukan aktivitas-aktivitas yang buruk, ya. Misalkan seseorang itu ingin masuk rumah, baca bismillah. Mau menggunakan pakaian, membaca bismillah. Naik kendaraan, bismillah. Semua aktivitasnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya orang itu bisa terputus dari keberkahan kalau dia tidak membaca bismillah dari aktivitas yang dia lakukan. Salah satu hal yang bagus, ya, yang harus kita ucapkan bismillah ketika hendak mengerjakannya adalah ketika mandi. Begitu juga ketika hendak berwudu. Hendaknya seseorang itu mengawalinya dengan bismillah. Kemudian yang kedua adalah mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke bejana. Sebagaimana wudu. Wudu pun begitu. Sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana, hendaknya kita mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu. Sebagaimana hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya ketika beliau hendak berwudu,
beliau mengambil bejana, ya. Kemudian beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau mencuci dulu tangannya 3 kali, baru memasukkan tangannya ke bejana untuk mengambil air, kemudian membasuh bagian-bagian tubuhnya. Dalam mandi pun seperti itu. Hendaknya seseorang mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya ke bejana. Dan ini juga menghindarkan dari najis. Takutnya ada najis yang menempel di tangan kita yang tidak terlihat. Kemudian kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana sehingga tangan kita menajisi air yang ada di bejana. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Wudu seperti wudunya sholat, gitu ya. Jadi baca bismillah, mencuci tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu ketika dia hendak melakukan sholat. Kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali. Dibasuh dulu kepalanya 3 kali, kepalanya saja, ya. Kemudian yang kelima, membasuh seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Dan disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Jadi kalau mau membasuh tubuh, yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai mendahulukan bagian sebelah kanan ketika menggunakan sendal, ketika menyisir rambut, dan dalam setiap hal yang baik. Ya, setiap aktivitas beliau yang baik selalu beliau dahulukan dengan kaki kanan. Begitu dalam mandi. Ketika kita hendak membasuh seluruh bagian tubuh kita, mulailah dari yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian berikutnya adalah mengusap dan berkesinambungan. Jadi yang namanya mandi tidak hanya sekedar kita menyiram-nyiramkan badan, tapi hendaknya tangan kita ikut bergerak untuk membersihkan, mengusap bagian tubuh, ya. Jadi bukan hanya disiram, tapi hendaknya juga diusap. Kemudian dilakukan secara berkesinambungan. Jadi ketika sedang meratakan air ke seluruh tubuh, jangan melakukan hal yang lain. Selesaikan semuanya, ya. Ketika sudah selesai, ya, baru melakukan aktivitas yang lain. Kemudian memperhatikan tempat-tempat lipatan tubuh. Ini poin yang sangat penting juga, ya. Karena takutnya ini menyebabkan lipatan tubuh ini tidak basah, sehingga mandi kita tidak sah. Karena kita tidak mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, seperti lipatan tubuh ini, ya, ketiak, manual, atau lipatan-lipatan tubuh yang lain harus diperhatikan. Pastikan itu terkena air. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah membasuh setiap bagian tubuh 3 kali. Ya, biasanya kalau kita siram 1 kali, itu masih ada beberapa yang belum basah. 2 kali, ke-3 kali insya Allah menyempurnakan, sehingga seluruh bagian tubuh yang kita basuh, basah semuanya. Jadi itu merupakan sunnah mandi. Kemudian berikutnya, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah syarat sah mandi. Jadi seseorang akan sah mandinya kalau syarat-syarat ini telah terpenuhi. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah mandinya orang kafir. Orang non-muslim mandi dengan niat mandi janabah, menghilangkan hadas besar, tidak sah mandinya. Ya, seseorang itu harus Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Maka tidak sah mandinya orang gila. Kemudian yang ketiga, airnya harus suci dan mensucikan. Tidak cukup suci, apalagi air yang najis tidak boleh. Air yang kita gunakan harus suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat, memastikan hadasnya benar-benar terjadi. Jadi ketika kita hendak mandi, kita benar-benar harus yakin bahwasannya kita berhadas besar. Kalau tidak yakin, maka tidak sah mandinya. Ini yang disebutkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, sebagaimana Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah dalam kitabnya Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Jadi beliau mengatakan, apabila seseorang itu mandi
dalam kehati-hatian aja, dia nggak tahu dia berhadas atau enggak, gitu ya, berhadas besar atau enggak. Tapi dia cuma pengen jaga-jaga. Jaga-jagalah, takutnya tadi saya hadas besar, sehingga dia mandi. Ini nggak yakin dia, ya, dia nggak yakin kalau misalkan dia berhadas besar, maka ini mandinya tidak sah. Karena sebagaimana kita sebutkan juga di definisi awal, mandi secara istilah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus dan sebab khusus. Ya, kalau kita nggak yakin terjadi sebab khusus, ya, yang kemarin kita bahas yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi, ya maka mandinya tidak sah. Walaupun cuma untuk kehati-hatian itu saja, ya, tidak sah. Jadi benar-benar harus benar-benar terjadi hadasnya, dia yakin benar-benar terjadi hadasnya, baru mandinya sah. Kemudian yang kelima, tidak ada faktor yang menafikan keluarnya air mani atau masuknya kepala penis ke dalam vagina atau haid dan nifas. Jadi benar-benar tidak ada faktor yang menafikan hal itu. Kalau ada faktor-faktor yang menafikan hal itu, ya, maka mandinya tidak sah. Ya, sebagaimana, mohon maaf, ada orang-orang yang perang kemudian dia dikebiri, ya, dipotong kemaluannya. Ini menafikan keluarnya air mani, nggak mungkin bisa keluar air mani. Sehingga kalau ada hal-hal seperti ini, entah itu sakit atau hal-hal yang lainnya, maka mandinya tidak sah. Harus tidak ada yang menafikan, ya, tidak ada yang menafikan yang mewajibkan dia mandi, entah itu keluarnya air mani, masuknya kepala penis ke vagina atau hal-hal yang lainnya, ya, yang menafikan hal ini. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang sampainya air pada anggota badan yang wajib dibasuh, seperti tanah, kemudian lilin, dan lain sebagainya. Jadi banyak benda-benda di tubuh kita, ya, misalnya ada tanah, maka ini harus dibersihkan dulu baru kita mandi. Atau ada bekas lilin mungkin, ini bisa menafikan masuknya air ke dalam menyentuh badan, maka ini juga harus dihilangkan dulu. Setelah sudah dihilangkan hal-hal ini yang menghalangi air terkena badan, baru bisa sah. Kalau masih ada itu maka tidak sah mandinya. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui tata cara mandi janabat. Harus ada ilmu, dia harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui maka tidak sah mandinya. Minimal dia mengetahui rukun atau wajib-wajib mandi yang telah kita sebutkan kemarin dan syarat sah mandi, gitu ya. Ini harus dia perhatikan. Ditambah lagi hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi untuk berjaga-jaga ini juga harus memiliki ilmu. Dan setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang talibul ilm yang menuntut ilmu, hendaknya dia mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Adapun bagi orang-orang yang awam, maka bagi mereka paling tidak jangan sampai terbalik. Yang wajib mereka ketahui itu sunnah. Ini yang tidak boleh sampai terjadi. Tapi ilmu-ilmu mereka ketahui, ya. Tapi jangan sampai mereka kebalik, gitu ya. Pengetahuannya umum, tapi jangan sampai terbalik. Yang wajib dianggap sunnah. Adapun talibul ilm harus mengetahui dengan benar. Mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya, gitu ya. Mendetail dia mengetahui, ya, bab mandi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah tidak ada jeda antara mandi dengan sholat bagi mereka yang selalu berhadas besar. Jadi ada beberapa kasus orang yang sering berhadas besar, gitu ya. Bukan penyakit, tapi ada yang seperti itu. Hadas besar lagi, gitu ya. Maka bagi orang yang sering seperti ini harus tidak ada jeda antara mandi dengan sholat. Jadi misalkan sholat 10 menit lagi, gitu ya. Maka dia mandi, kemudian setelah selesai langsung sholat.
Jadi tidak ada jeda. Takutnya kalau ada jeda, nanti terjadi lagi hadas besarnya, sehingga menyebabkan mandi sholatnya tidak sah gitu ya. Jadi tidak ada jeda bagi orang yang sering berhadas besar ya. Walaupun jarang orang yang seperti ini, tapi kalau terjadi kejadian seperti ini, maka hendaknya tidak ada jeda antara mandi dengan sholat yang akan dia lakukan. Jadi itu 10 syarat sah mandi. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan terakhir, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub atau orang yang sedang berhadas besar, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang pertama adalah sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini tidak boleh, karena sholat ibadah yang harus dikerjakan dengan suci, dalam keadaan seseorang itu suci, tidak berhadas besar maupun kecil. Yang kedua adalah tawaf, wajib maupun sunnah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tawaf sama seperti sholat. Cuman bedanya tawaf kita boleh ngomong. Ya, maka hendaknya kita ketika tawaf ngomong yang baik-baik. Ya, maka ketika disamakan sholat, maka ini membutuhkan suci. Orang yang junub tidak boleh dia tawaf kecuali dia telah bersuci. Kemudian yang ketiga adalah khutbah Jumat, sama, ini juga harus bersuci. Kemudian yang keempat adalah menyentuh mushaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya itu ya, yaitu Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang suci. Kemudian yang kelima, membawa mushaf kecuali terpaksa. Membawa mushaf bagi orang yang junub, hadas besar dilarang, kecuali terpaksa. Ada hal-hal darurat yang harus dia bawa itu mushaf, maka dibolehkan. Menyentuh pun sama, kalau hal darurat. Misalnya kita melihat Al-Quran terjatuh gitu ya, kemudian boleh kita ambil sebentar, kemudian kita taruh di rak, hanya darurat saja. Ya, karena Al-Quran tidak boleh diletakkan di tempat yang paling bawah, harus di tempat yang atas ya. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran meskipun satu ayat. Ya tentu kalau membaca mushaf dengan dipegang walaupun satu ayat, ya ini tidak boleh. Tapi ketika ada seseorang yang membaca dari hafalannya, dia menghafal Al-Quran, kemudian dia tanpa menyentuh mushaf, dia membacanya, maka sebagian ulama membolehkan hal ini. Kemudian berdiam diri di masjid kecuali terpaksa. Kalau tidak ada hal-hal darurat, maka tidak boleh orang yang junub atau orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Tidak boleh. Ada orang yang tidak berdiam diri, tapi dia mondar-mandir di masjid. Ini juga sama, tidak boleh. Karena mondar-mandirnya dia di masjid itu sama dengan berdiam diri. Jadi sama saja, dia nggak duduk, tapi dia mondar-mandir. Ini sama saja dianggap dengan berdiam diri. Kecuali kalau ada hal darurat, tidak mengapa. Sebagaimana dulu Aisyah, ketika beliau sedang haid, Nabi Muhammad SAW meminta beliau untuk masuk ke masjid mengambil sesuatu. Ya, kemudian mengambil cuma sebentar saja. Ini dibolehkan, ya, bukan untuk berdiam diri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita telah membahas sunnah-sunnah mandi, syarat sah mandi, dan kita telah membahas larangan ketika junub. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, kemudian kita akan membahas tentang mandi sunnah, dan kita juga akan membahas tentang beberapa catatan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan mandi dan junub ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.